الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin wa na'imin, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayah, bunda, wali santri Rumah Quran Ibadur Rahman Payakumbuh yang dimuliakan oleh Allah, segenap para asatidz dan ustadzat serta pimpinan Rumah Quran Ibadur Rahman, Ustadz Mukhyar beserta istri Ustadzah Wati yang kami cintai, kami banggakan, serta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu, kita bersua walaupun saat ini masih dalam jaringan pertemuan online, namun insya Allah dalam waktu dekat kita akan bersua secara offline. Amin ya rabbal alamin. Sungguh menjadi bagian keluarga besar Rumah Quran Ibadur Rahman Payakumbuh. Bagi saya, bagi keluarga besar Utrujah, ini sebuah kehormatan, sebuah kemuliaan, sebuah takdir terbaik yang Allah berikan kepada kami, dan semoga juga kepada seluruh keluarga besar Rumah Quran Ibadur Rahman, karena terniat dari awal bahwa kami baik dari Utrujah maupun Ibadur Rahman meniatkan semata-mata bagaimana memperbanyak generasi-generasi Al-Quran, sehingga nanti Indonesia masyarakatnya menjadi masyarakat Qurani dan pemimpinnya adalah pemimpin-pemimpin Qurani yang bisa membawa kepada negara yang adil dan makmur. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, saya bangga sekaligus terharu kepada Ustadz Mukhyar dan Ustadzah Wati ketika mengajak kami berkolaborasi, meminta Utrujah untuk menjadi kurikulum yang digunakan di Rumah Quran Ibadur Rahman. Setelah beliau mengamati, setelah beliau mempelajari, hadir di seminar-seminar saya, hadir di training saya, mengutus ustadz-ustadzahnya magang di tempat kami. Satu tujuan mulia kami semuanya adalah seperti yang kami sebutkan, memperbanyak generasi-generasi penghafal Quran demi masyarakat yang Qurani. Dan tujuan yang disebutkan, yang disampaikan oleh Ustadz Mukhyar dan Ustadzah Wati, bagaimana di Payakumbuh pertumbuhan para penghafal Quran juga semakin banyak, semakin mungkin, semakin cepat. Maka beliau berdua memutuskan untuk mengadopsi kurikulum Utrujah, bahwa menjadi lembaga pencetak penghafal Quran itu adalah sebuah kemuliaan tanpa kita ragukan lagi. Terlebih ketika lembaga kita itu mau membuka tahfidz Quran sejak usia masih balita. Bahkan dalam metode Utrujah, dalam kurikulum Utrujah, kita membuka dari usia anak masih 3 bulan. Kenapa? Karena sesungguhnya barang siapa yang menghafal Quran ketika mereka usianya masih dini, maka Allah akan mencampurkan Al-Quran di dalam darah dan dagingnya, yang sudah pasti akan membawa kebaikan dan keberkahan dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama al-Qur'ana wa huwa fatiyud dhihan, khallatallahu fi damihi wa lahmihi." Maha suci Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW, sebagaimana difirmankan tadi, ketika anak-anak kecil sudah dididik dengan Al-Quran dengan intensif, maka menjadi deposito keberkahan kehidupannya di masa-masa yang akan datang, ketika anak tersebut masih terus intensif dan istiqomah membersamai kehidupannya berdasarkan Al-Quran dan mengalir di dalam darah dagingnya, dalam cara berpikirnya, dalam cara dia merasa dengan Al-Quran. Dan merupakan kabar baik bagi kita semua. Anak-anak kecil ketika diqurankan, ketika menghafal Quran, maka hafalannya walaupun saat berproses
itu mungkin jauh lebih lama atau perlu ketelatenan yang 2-3 kali lebih banyak daripada kita mengajar yang lebih besar. Namun sesungguhnya jariah kita itu jauh lebih panjang ketika kita memulai anak-anak kita lebih dini bersama Al-Quran. Di lain itu, hafalan anak-anak menghafal Al-Quran ketika sejak kecil jauh lebih lengkap ketika Al-Quran dihafal ketika anak-anak berusia sudah SMP, SMA, bahkan lebih dari itu. Bahkan baru-baru ini putri dari Ustadz Mukhyar dan Ustadzah Wati ketika sudah menghafal dari kecil, sudah bisa mungkin 30 juz, Masya Allah, untuk mentasmikkan 30 juz itu per juznya hanya membutuhkan waktu 10 menit hingga 20 menit ya. Sehingga buat orang membaca 2 juz saja sudah sangat melelahkan, tapi bagi mereka yang sudah terbiasa dengan Al-Quran, maka membaca 30 juz khatam dalam 1 hari masih ada sisa waktu untuk main-main. Nah, kita ingin bahwa yang seperti Ananda Aisyah ini di Payakumbuh khususnya dan di Sumatera Barat ini akan semakin banyak, sehingga Al-Quran itu tidak menjadi beban tapi menjadi teman hidupnya, teman dendangannya sehari-hari yang begitu mudah lancar mengalir keluar dari hati dan lisannya. Sekali lagi saya menyampaikan selamat barakallah kepada keluarga besar Rumah Quran Ibadur Rahman atas capaian-capaian yang sudah dicapai oleh santriwan dan santriwatinya. Terlebih setelah kita berkolaborasi, apa yang menjadi garansi, yang menjadi kelebihan-kelebihan dari metode Utrujah yang Ustadz Mukhyar dan Ustadzah Wati serta para asatidz dan ustadzah lihat di pesantren kami, juga di cabang-cabang kami yang lain seperti di Sawah Lunto juga ada, juga di Subang serta di Kalimantan Timur. Nyata bahwa anak-anak sebelum usia 5 tahun sudah banyak yang khatam sekali, khatam 2 kali, bahkan khatam 3 kali. Mungkin nanti Ustadz Mukhyar akan melengkapi dengan flyer-flyer khatam Quran dari anak-anak yang usianya masih sangat belia di bawah 5 tahun. Dan kita akan membuat hal yang sama dari balita-balita di Payakumbuh, dan itu insya Allah bisa. Dan kita semua saling berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Sekarang bahwa balita, anak-anak usia di bawah 5 tahun khatam 2-3 kali itu sudah bukan luar biasa. Dalam artian kita bisa mencetak, kita bisa membuat anak-anak seperti itu dengan metode Utrujah yang insya Allah karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana anak-anak belajar Al-Quran, menghafal, tidak disyaratkan sudah punya hafalan. Tapi dari anak-anak yang bahkan belum bisa baca Al-Quran, belum lancar, belum pernah khatam, belum pernah menghafal Al-Quran, kita ajarkan. Sehingga anak-anak bisa terukur. Kapan bisa selesai 1 halaman, kapan bisa menyetorkan 1 halaman hanya dengan 2 kesalahan. Jadi dengan menggunakan kurikulum Utrujah, kemampuan dalam membaca Al-Quran itu disesuaikan dengan kemampuan anak-anak, namun kualitas tetap terukur karena kesalahan hanya bisa 2 kali dalam 1 halaman. Kemudian sebelum pindah juz, anak-anak harus menyetorkan kembali hafalannya. Jadi itu sekaligus sebagai garansi bahwa apa yang diajarkan oleh para ustadz dan ustadzah memang terbukti ada, terbukti lengket. Anak-anak bisa menyetorkan kembali, menyetorkan sendiri, di mana menyetorkan 1 juz itu dibatasi waktunya maksimal 4 halaman. Dan seperti yang saya lihat, yang sering di-share, disampaikan Ustadz Mukhyar atau tim dari Rumah Quran Ibadur Rahman, Masya Allah santriwan dan santriwati dari Ibadur Rahman banyak sekali yang 15 hari sudah selesai 1 juz, menyetorkan kembali 1 juz hanya dalam 2 hari, 3 hari dan seterusnya. Sehingga saya sangat yakin setiap tahun Ibadur Rahman akan mempunyai alumni-alumni yang 30 juz. Dan alhamdulillah dengan sama-sama kita menggunakan metode Utrujah, setiap bulan itu kita evaluasi anak-anak apa kendalanya ketika tidak bisa tercapai atau ada keterlambatan. Termasuk kita evaluasi ketika ada anak-anak yang bisa lebih cepat, maka akan kita cepatkan. Insya Allah dengan kerjasama ini kita bukan memperlambat, bahwa kita ingin mempercepat dengan kualitas yang terukur. Maka Bapak Ibu, Ayah Bunda yang sekiranya anak-anak masih ditahsin,
sekiranya merasa kenapa kemarin menghafal sekarang harus diperbaiki Al-Qur'annya, itu merupakan tanggung jawab sebenarnya dari seluruh tim Asatidz Ustadzat di Payakumbuh, di Ibadur Rahman Payakumbuh. Ketika anak-anak sudah menghafal Quran ternyata belum bisa membaca mandiri yang sesuai dengan tajwid, maka sebagai konsekuensi pertanggungjawaban, maka anak-anak kita ajarkan tahsin. Insya Allah tidak lama anak-anak akan menghafal Al-Quran, sehingga ketika pada proses menghafal ini anak-anak tidak terlalu banyak dibimbing, kita hanya mendampingi, mengarahkan jika kesulitan, namun dalam satu hari anak-anak bisa menghafal 1 halaman, bahkan yang sudah lancar bisa 2-3 halaman, sehingga menyelesaikan 30 juz itu kebayang. Bukan tergantung kelasnya, yang cepat bisa jadi lama, yang lama bisa jadi terlalu cepat, tapi siapapun yang memang bersungguh-sungguh mempunyai kemampuan lebih cepat, itu akan kita persiapkan. Yang mempunyai kecepatan sedang juga mendapatkan perhatian dan kelasnya, dan seterusnya. Bahkan di dalam metode Utrujah sendiri, sebagaimana yang dirasakan oleh ayah bunda, tugas orang tua yang utama adalah bagaimana mengantar anaknya pulang pergi, kemudian bagaimana meminimalkan atau meniadakan menonton atau menggunakan gadget, game, dan tontonan-tontonan yang memang tidak layak, bahkan menyedikitkan tontonan-tontonan yang mubah, tontonan yang biasa pun harus disedikitkan agar Al-Qur'annya menjadi dominan. Ketika itu sudah dilakukan oleh ayah bunda, termasuk kewajiban administrasi yang tepat waktu dengan doa-doanya yang tulus ikhlas, insya Allah anak-anak akan tercapai target-targetnya. Sekalipun kita menyampaikan target, tapi target ini yang tahu hanyalah guru-gurunya, ustadz-ustadzahnya. Anak-anak tahunya bagaimana mereka bisa menikmati Al-Quran. Sehingga harapannya sekalipun nanti anak-anak sudah keluar dari rumah Quran Ibadur Rahman, sudah melanjutkan ke sekolah di berbagai jenjang, anak-anak tahu bagaimana harus menjaga Qurannya, anak-anak tahu bagaimana harus memurajainya, anak-anak tahu betapa sakitnya berjauhan dengan Al-Quran karena pembiasaan yang cukup intensif sehari-harinya bersama Al-Quran di rumah Quran Ibadur Rahman. Insya Allah ketika orang tua ingin menambahkan, sekalipun tidak diwajibkan orang tua harus memurajai di rumah, anak-anak tidak harus mengulang lagi di rumah, anak-anak tidak harus mempersiapkan hafalannya di rumah. Namun jika itu dilakukan oleh anak-anak, dilakukan oleh orang tuanya, maka hasilnya akan lebih cepat lagi, akan lebih kuat lagi, akan lebih baik lagi. Itu kiranya yang bisa saya sampaikan kepada ayah bunda wali santri rumah Quran Ibadur Rahman. Harapannya nanti sharing-sharing saya ini Ustadz Muhyar dan Ustadz Abati bisa menunjukkan ya flyer-flyer dari rumah, dari sekolahan ya Cahaya Pelangi dari Sawah Lunto, kemudian Cahaya Quran ya dari Sawah Lunto. Anak-anak pada selesai berapa hari untuk 1 juz, anak-anak balita bagaimana khatamnya berapa kali, usia berapa, hafalannya berapa, masuk sekolah jam berapa ya, karena di Sawah Lunto sudah ada yang masuk 5:30, bahkan dalam bulan ini sudah ada masuk yang jam habis sholat subuh ya, termasuk juga dari cabang kita yang lain, anak-anak balita, anak-anak SD di usia yang masih muda 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun itu sudah hafal 30 juz. Insya Allah hal yang sama, bahkan saya doakan lebih baik, itu juga akan terjadi di rumah Quran Ibadur Rahman, santriwan santriwati putra putri dari ayah bunda semuanya. Sekali lagi semoga Allah mudahkan cita-cita kita semua, menjadikan anak-anak kita, keluarga-keluarga kita sebagai ahlullahi wa khasatuhu, ahlul Quran, yang semoga karenanya Allah merahmati dan meridhai kita semua, menjadikan kita semua penghuni di hari kiamat kelak, di akhirat kelak, penghuni firdausnya bersama para anbiya, para syuhada, dan para sholihin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.